Oke, selamat siang semua. Saya Deon Nasution, saya Putra Kinan Nasution. Di sini saya bikin pertama-tama berterima kasih kepada rekan-rekan media dan rekan wartawan yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Di sini sebenarnya saya juga mau mengulang beberapa poin yang telah saya sampaikan barusan ya. Saya juga udah bikin beberapa slide di sini. Yang judul slide itu sebenarnya untuk menjawab pertanyaan semua orang, kan? Kenapa baru sekarang nih diramai gitu kan? Mungkin kalau kita background pertama kali itu dari mana? Dari lagu Nuansa Bening sendiri. Ini kita tahu lagu ini adalah lagu yang diciptakan oleh Kinan Nasution dan Om Budi Pekerti. Dan lagu ini menjadi salah satu lagu terbaik Indonesia versi Rolling Stones. Jadi saya berkesimpulan dan mungkin juga publik berkesimpulan karya ini adalah karya besar dari ayah saya dan Om Budi Pekerti. Terus seperti ayah saya juga tadi mention barusan, kita fast forward sampai tahun 2008, ternyata ada ayah seorang penyanyi baru yang meminta izin untuk merekam lagu ini melalui label milik si ayah ini. Nama labelnya adalah Suara Hati, nama labelnya. Ini saya juga dapat nih CD-nya, saya dapat CD-nya. Terus ini kalau kita lihat gambarnya, nih labelnya namanya label Suara Hati itu yang di gambar sebelah kanan. Sudah dari situ seperti ayah saya juga sudah mention selama bertahun-tahun setelah lagu tersebut keluar di album tersebut, tidak pernah ada lagi nih komunikasi dari pihak VA secara pribadi, secara manajemen maupun labelnya kepada pihak ayah saya dan Om Budi Pekerti. Jadi nggak ada tuh komunikasi. Apa kabar Om? Om sehat? Nol. Jadi nggak ada. Om Budi itu dihilangin dulu. Dihilangin itu. Kenapa? Yang itu udah dihilangin. Apanya tuh? Namanya Om Budi nggak ada. Written by Budi Aldiano. Udah nggak ada. Oh iya betul, di sini nama Om Budi juga. Jadi kalau nggak tahu nih menurut saya pribadi ya mungkin jadi nggak tahu kali ini yang nulis lagu Nuansa Bening adalah Om Budi Pekerti. Coba ntar tolong diverifikasi sama beliau. Bapaknya tahu bapaknya. Nah, Bapaknya tahu. terus dia kan bisa dilihat di sini kan cuma ada nama ayah saya aja. Terus sekali lagi deh, kenapa baru sekarang saya harus ceritakan lagi kronologinya dari awal lagi tadi. Jadi ini dimulai Juli sekitar bulan Juli 2024, di mana lagu ini dipakai untuk sebuah campaign iklan yang akhirnya untuk pertama kalinya ayah saya mencoba menghubungi tuh via si coba ini nih manajemennya VA kesini, yang akhirnya tadi ayah saya cerita akhirnya dia datang lah tuh memberikan tanda terima kasih nominal 50 juta, kemudian ditolak oleh ayah saya. Kenapa ditolak? Karena ayah saya mau minta lebih jelas. Selama 11 tahun ini lagu itu diapain aja? Saya minta dong laporan lengkapnya. Akhirnya memang dikirimkanlah si laporan lengkap tersebut. Nah, ayah saya sharing ke saya tentang permasalahan ini. Akhirnya kami berdua juga jadi sering berdiskusi tentang masalah ini, yang akhirnya pada Agustus 2025 saya dan ayah saya menemukan di beberapa platform digital juga udah terupload kan tuh lagu Nuansa Bening oleh si penyanyi ini. Ada di Spotify, ada di YouTube Musik, ada di Apple Music. Terus kami menemukan juga beberapa temuan yang kami kira janggal. Apa tuh janggalnya? Yang pertama, menurut metadata song credit, jadi kalau semua lagu yang terupload di mana? Di digital platform itu kalau kita klik, kelihatan kan tuh lagu ini siapa yang upload, lagu ini penciptanya siapa sih, produsernya siapa sih, kan? Begitu saya klik si Nuansa Bening, terus uploadernya kok beda nih, bukan si label Suara Hati, tapi VA Records namanya. Kayak gitu, kan dulu kan saya ininya sama VA Records, kerjasama sama Suara Hati sama VA Records. Jadi ayah saya Om Budi itu tidak pernah ada kerjasama dengan pihak yang namanya VA Records. Itu kejanggalan pertama. Kejanggalan kedua, pada bagian pencipta lagu itu VA Records mencantumkan namanya sebagai songwriter. Jadi Nuansa Bening written by satu nada mana ayah saya, satunya namanya VA Records. Yang hal ini memungkinkan
karena ini kan sudah based on system semuanya, memungkinkan pihak PA Record untuk menarik royalti sebagai pencipta lagu atas karya yang jelas-jelas bukan ciptaannya. Nah, terus saya juga cari tahu nih, saya investigasi PA Record ini apa PA Record. Kalau kita lihat simple googling ya kelihatan, ternyata PA Record adalah labelnya apa, sebuah perusahaan rekaman milik si penyanyi ini. Itu. Nah, akhirnya ini saya screenshot juga nih semua yang saya jelaskan barusan setelah dijabarkan tadi. Ini yang paling kira adalah screenshot dari Spotify yang saya bilang tadi, ini written by siapa komposer dari lagu ini, Diri Nuansa Bening. Kalau menurut metadata ini tulis oleh Gena Nasution dan PA Records. Nggak ada nama Om Budi di sini, nggak ada nama Om Budi Bukerti. Dan source-nya siapa yang mengupload ini? Dari PA Records. Padahal selama ini saya Om Budi memberikan lisensi, memberikan izin atas penggunaan lagu ini melalui label Suara Hati. Tidak pernah, sekali lagi tidak pernah kerjasama dengan pihak yang bernama PA Records. Hal yang demikian juga ada di YouTube Musik. Sama written by, tidak ada nama Budi di sini, nama PA Records, PA Records, tidak ada Suara Hati. Jadi kan ini sebuah kejanggalan menurut saya. Apalagi kalau kita lihat di mana, kita lihat di Spotify jumlah streamingnya, kita lihat sendirilah. Lagu ini itu lagu Nuansa Bening ini jumlah streamnya 4 kali lipat dari lagu dia yang nomor 2 gitu. Jadi lagu ini adalah lagu ini ya, utamanya lah. Utamanya dari si penyanyi ini ya, maksudnya dengan data saja sih kita sudah bisa menyimpulkan dengan mudahnya. Terus sekali lagi saya juga mau ulang lagi tadi nih apa yang saya bilang. Akhirnya kan dari temuan tadi kita juga coba nih meminta pihak manajemen dan penyanyi dan keluarga untuk mengklarifikasi. Saya sekarang tinggal di Melbourne, Australia. Saya sampai pulang ke Indonesia karena saya mau tahu nih apa nih ini gimana nih penjelasan dari mereka. Jadi kita mau selesaikan semua secara kekeluargaan. Saya jauh-jauh pulang ke ini, dan kalau boleh share sedikit, ini meng-set up meetingnya aja itu juga susah sekali nungguin si penyanyi dari Eropa dari sini. Saya juga sempat kecewa, ini gimana sih, ini sesuatu yang serius kok nggak ini nggak ada urgensi gitu untuk ini, tapi kayak ditunda-tunda nunggu. Akhirnya sampailah di satu tanggal yang kita ketemu, saya jauh-jauh travel ribuan kilometer dari sana ke Jakarta. Terjadi jam 6 pertemuan, penyanyi terlambat 1 jam setengah. Saya ini ada kesulitan sih, tapi memang akhirnya di meeting tersebut ya nggak fruitful gitu ya. Meetingnya juga nggak Jakarta aja karena telat, karena saya pribadi juga saya nggak merasa dihargai. Jadinya akhirnya adakan lagi beberapa pertemuan lagi. Jadi 3 kali bertemu tuh selama saya di Jakarta. Akhirnya kedua belah pihak tetap tidak menemukan kesepakatan dari pertemuan-pertemuan tadi, sampai akhirnya ini saya Bang Budi akhirnya menunjuk Dr. Munawar sebagai sarjana hukum sebagai kuasa hukum yang kami kuasakan untuk memperjuangkan hak, terutama hak ayah saya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi sekali lagi apa tadi itu? Intinya adalah ada nggak ini ada apa? Ayah saya bilang tadi kan saya kalkulasi tuh. Mungkin rekan-rekan wartawan bisa ngeliat sendiri lah ininya berapa, tarifnya berapa sih, tarif live manggung berapa. Terus kalau saya lihat di laporan yang dikasih, saya total aja semua ya 70.000 sampai 100.000 aja sekali manggung dibayar ayah saya. Oh, apakah cuma segini aja nih nilainya sebuah karya besar, sebuah karya besar, sebuah karya terbaik. Menurut saya karya terbaik, menurut saya banyak orang karya besar kok segini aja nilainya. Jadi di situ nih kalau saya pribadi kecewa sekali. Kok nggak ada apresiasi terhadap karya ini? Ya, karena pelajaran buat kita semua tuh kesalahan besar tuh absennya apa tuh? Kesalahan besar dari para pengambil, para pengguna itu absennya adab dan etika. Seperti saya jelaskan barusan, tidak pernah ada kata say hi, say sorry, selamat lebaran om, selamat ulang tahun om. Bahkan mungkin dia nggak tahu kali. Silakan klarifikasi kalau pencipta lagu Nuansa Bening, lagu yang kemana-mana dinyanyikan pasti dibawakan, ternyata yang bikin ada satu orang lagi, Om Budi Bukerti, mungkin dia nggak tahu kali, tapi silakan diklarifikasi lagi.
kesalahan besar kedua juga dari para pengambil adalah tidak adanya apresiasi. Seperti saya bilang, apresiasi pada sebuah karya besar yang membesarkan nama pengguna ciptaan tadi. Masuk lagu tadi yang tidak menghargai para penciptanya. Karena kalau menurut saya pribadi, pihak yang seharusnya mengapresiasi karya ini adalah pihak penyanyi tersebut dan manajemennya. Kenapa? Karena pihak ini yang paling mengeksploitasi karya ini untuk ekonominya dia gitu. Jadi harusnya dia lebih mengapresiasi. Kan kenyataannya kalau menurut saya pribadi nggak akan sampai di situ. Yang terakhir, ini saya cuma mengquote dari Supreme Court Justice of USA, fairness is what justice itu is. Jadi saya tidak menemukan adanya fair di sini. Mungkin kemarin Bang Ariel, Bang Arman gitu mereka bicara tentang fair, tidak fair. Saya balikin lagi untuk ayah saya, untuk Om Ruby, di mana fairnya? Mungkin itu aja dari saya. Saya serahkan lagi kepada adik saya, Cinahara. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas, mungkin saya kembalikan lagi ke adik saya Cinahara. Terima kasih sekali lagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.